lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali di minggu yang kedua di bulan Februari, ya. Kita bersyukur dalam satu minggu ini bagaimana penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu kita rasakan terjadi di dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita semua adalah hidup sederhana dan rendah hati. Ini merupakan tema dari sinode kita yang diberikan setiap bulan dan setiap minggu. Jadi tema minggu kedua hari ini adalah hidup sederhana dan rendah hati. Amin. Bilang kiri kanannya, hidup sederhana dong. Hidup sederhana dong. Rendah hati dong. Rendah hati dong. Iya, jangan sombong. Ya saudara, karena banyak orang sekarang, zaman sekarang tidak mau hidup sederhana, gengsi, ya. Gengsinya dibesarkan. Kalau kata orang gengsi gede-gedean. Gak mau kelihatan susah, gak mau kelihatan miskin, ya kan? Gak mau kelihatan jelek, ya kan? Sehingga dia gak mau hidupnya sederhana. Kalau saudara main ke Kelapa Gading ada rumah makan Padang sederhana, tapi harganya nggak sederhana, saudara, mahal sekali. Namanya doang sederhana, tapi kita makan di sana 3 kali lipat daripada rumah Padang yang 10.000 kita beli. Ya, ada banyak orang yang seperti ini, tidak mau hidupnya sederhana, maunya hidupnya bergaya mewah, maunya hidupnya wah, dan semua mata memandang kepada dia, tetapi kemampuan dan keterbatasan ada di dalam dirinya. Kalau orang mengatakan ini adalah gaya hidup yang hedonisme, dia bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, keinginannya selalu senang-senang, pesta orang, kumpul-kumpul, jalan-jalan, happy-happy, padahal kemampuannya terbatas. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius, yaitu seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Saya undang saudara untuk membuka kitab kita bersama-sama di dalam kitab Matius pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita baca secara bergantian firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang pertama, ayat yang ganjil, dan saudara sekalian akan membaca ayat yang kedua dan ayat yang ke-6 seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12. Bisa ditampilkan? Dengan judul perikop, yaitu Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga 19. Matius pasal 3 Itu Yohanes. ayat yang pertama. Ya, ayat yang ketiga, saudara. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, haluskanlah jalan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes sampai 24 dan ikat dan Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dalam waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapan saudara
setiap kawan yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditimbang dan dibuang ke dalam api. Aku baptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengeringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tapi kebenaran itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lalu sudah. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tertulis dalam kitab Matius, yaitu seorang Yohanes Pembaptis. Kalau kita perhatikan saudara, Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang pada saat itu dia sangat dikenal dan dia sangat diketahui oleh para penduduk yang ada di sana. Dan dia selalu memberitakan kabar baik dan banyak orang yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Itulah sebabnya dia dikatakan sebagai Yohanes Pembaptis. Tugasnya adalah membaptis setiap orang yang ingin bertobat. Artinya banyak orang yang datang kepada dia, banyak orang yang mencari Yohanes. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa meskipun pada saat itu dia memiliki popularitas yang sangat tinggi, meskipun pada saat itu dia dicari oleh banyak orang, meskipun pada saat itu dia dikenal oleh banyak orang, tetapi Yohanes adalah orang yang hidup tetap sederhana. Firman Tuhan katakan dia hanya makan belalang dan madu hutan. Ya kan? Kalau orang punya popularitas yang tinggi, pasti banyak orang datang dan akan beri makanan dia. Kalau saudara pernah lihat artis itu kan dicari oleh banyak fans, dan ketika fansnya datang, itu banyak yang kasih kado. Ada yang kasih bunga, ya kan? Ada yang kasih souvenir, ada yang kasih makanan, diantar kepada artis. Yohanes dikenal dan diketahui banyak orang, saudara. Pasti banyak orang yang kenal dia, pasti banyak orang yang kasih makan Yohanes. Tetapi firman Tuhan katakan dia hanya makan belalang dan madu hutan yang dia ketemukan di hutan, yang dia cari di perkebunan. Dia hanya makan itu. Dari sini kita melihat bahwa sosok Yohanes ini adalah pribadi yang hidupnya sederhana dan dia memiliki kerendahan hati. Amin. Apa arti sederhana? Sederhana adalah satu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Ya. Satu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita, di mana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Itu artinya sederhana. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, sehingga tidak mencerminkan sikap yang berlebihan dan mengundang unsur kemewahan. Tidak berlebihan, tidak bermewah-mewahan, tetapi dia hidup sesuai dengan kebutuhan, dia hidup sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Itu artinya sederhana. Jangan saudara punya gaji cuma sedikit, tetapi saudara beli motor, saudara cicil handphone, saudara cicil laptop, setelah bayar bingung, ternyata minus. Ya kan? Gajinya cuma terbatas, dia cicil motor, dia cicil HP, dia cicil laptop. Pas mau bayar hari hajat tempo, habis. Ya kan? Ingin menunjukkan kemewahan, padahal tidak sesuai dengan kemampuan. Ya, itu bukan orang yang sederhana. Beberapa belakangan ini ada sebuah fenomena di mana ada banyak orang yang memamerkan kekayaannya. Ada yang dia pamerkan rumahnya yang harganya bermiliar-miliar, dia pamerkan mobil yang harganya bermiliar-miliar. Lalu ada dia pamerkan saldo di ATM-nya banyak sekali sudah.
Beberapa waktu yang lalu fenomena ini terjadi dan sering kita lihat. Tetapi saudara, ada beberapa fenomena yang ternyata uang hasil kemewahannya itu adalah hasil dari menipu banyak orang. Sehingga dia harus dipenjara dan dia harus ditahan di penjara. Ya, menunjukkan kemewahan, menunjukkan kelebihan yang ada di dalam dirinya, padahal itu bukan dari kemampuan yang ada di dalam diri, hasil dari tipu orang. Ya, itu bukan orang yang tidak hidup sederhana. Lalu rendah hati adalah sifat tidak sombong dan tidak angkuh. Bagaimana kita menyadari keterbatasan kemampuan diri dan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri kita, itu orang yang rendah hati. Tidak sombong. Baru punya mobil dikit, sombongnya setengah ampun. Orang masuk mobilnya, sendalnya atau sepatunya dicuci dulu. Kotor. Pakaiannya jelek, nggak boleh masuk ke mobilnya. Bau, badannya bau, nggak boleh masuk ke mobilnya. Ya kan? Baru punya rumah sedikit, sombongnya setengah ampun. Gereja nggak gereja, ya kan? Padahal waktu belum punya rumah sering ke gereja, berdoa supaya Tuhan kasih rumah. Pas sudah punya rumah nggak datang gereja. Ya. Tidak sadar akan kemampuan dirinya. Baru pintar sedikit, ya kan, IP-nya 4,0, sombongnya setengah ampun. Nggak mau ngajarin orang yang kurang paham, ya kan? Nggak mau memberitahu orang, ya kan? Jadi kepintarannya dia pakai, dia simpan sendiri. Baru punya gaji agak lebih sedikit, sombongnya setengah ampun. Ya. Artinya ini orang yang tidak mau rendah hati, saudara. Dan yang terjadi zaman sekarang ini, banyak orang yang seperti ini, ya, tidak mau menyadari dirinya hidup dalam kemewahan dan memberikan dirinya dalam kesombongan. Ya. Padahal firman Tuhan katakan semua yang kita dapat, semua yang kita peroleh ketika kita berada di dunia ini, semuanya berasal dari Tuhan. Saudara punya jabatan yang lumayan tinggi, saudara punya pendapatan yang lumayan besar, saudara punya harta yang lumayan hebat. Kita harus sadar diri bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Saudara punya pendidikan, pengetahuan, pemahaman yang baik, semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadi tidak berhak kita menyombongkan diri kita atas apa yang Tuhan telah berikan. Tidak berhak. Karena ketika Tuhan telah panggil kita pun nanti, itu gak bakal dibawa, saudara. Saudara meninggal, apakah saudara mau taruh ijazah saudara di peti mati saudara? S1, S2, S3, S4 saudara taruh peti mati? Saudara meninggal, apakah saudara mau taruh mobil mewah saudara ke kuburan saudara? Ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita bisa hidup secara sederhana dan rendah hati. Ada 3 hal, ada 3 sikap ciri orang yang hidupnya sederhana dan rendah hati. Yang pertama, saudara, kita harus belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang jujur di hadapan Tuhan. Di ayatnya yang ke-20, Yohanes berkata, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Ya. Ketika Yohanes membaptis banyak orang, membuat orang bisa bertobat dan kembali hidup yang benar dalam Tuhan.
Saudara terkasih dalam nama Tuhan, orang yang sederhana dan rendah hati, dia harus memiliki kejujuran di dalam hidup. Kejujuran itu artinya, saudara, kita tidak menutup-nutupi, kita tidak berbohong, kita tidak mengakal-ngakali, tetapi kita berikan, kita lakukan sepenuhnya dari hati sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu orang yang jujur. Ada banyak orang sekarang, saudara, tidak mau hidupnya jujur, apalagi di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya yang pertama, Yesaya pasal yang pertama ayat ke-13 dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Ada banyak orang, apalagi orang percaya, yang hidupnya tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya tadi mengatakan bagaimana Tuhan sangat membenci orang Israel. Kenapa? Karena mereka datang kepada Tuhan, mereka berikan persembahan kepada Tuhan, mereka beribadah di dalam bait Allah, tetapi hidupnya masih melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, aku tidak tahan melihatnya, karena perbuatanmu itu penuh dengan kejahatan. Itu orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan, saudara. Seolah-olah dia terlihat seperti orang kudus, seolah-olah dia terlihat seperti orang benar, seolah-olah hidupnya seperti orang yang takut Tuhan, padahal kenyataannya jauh dari kenyataan. Kalau orang katakan ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Itu sebabnya ketika Yohanes melihat ada orang Saduki, ada orang ahli Taurat datang kepada dia, apa yang dikatakan oleh Yohanes? Yohanes berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Orang Farisi, orang Saduki itu orang yang paham sekali Taurat, bukan orang sembarangan. Dia mengerti firman Tuhan. Tetapi kenapa Yohanes mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak? Saudara pernah melihat ular beludak? Dia ular itu kalau di depan kita sepertinya jinak. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada pawang ular meninggal, dipatok ularnya sendiri. Itu sudah pawang ular, pawang ular. Ya. Kelihatannya di depan kita ini dia jinak. Ya. Mulai mendekat, tidak ada tanda-tanda ada perlawanan. Mendekat, tidak ada dia keluarkan apa bisa atau gigi atau taringnya suaranya. Tetapi ketika sudah sangat dekat, langsung dia patok, dia gigit, dia keluarkan racunnya, seketika itu juga misalnya masuk dan beberapa lama kemudian bisa meninggal. Inilah saudara yang dikatakan oleh Yohanes ular beludak. Kelihatannya dia baik, kelihatannya dia hidupnya benar, tetapi dia jahat. Dia orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Ada banyak orang Kristen sekarang tidak mau jujur di hadapan Tuhan, tidak mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, selalu menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga dosa yang dia lakukan terus-menerus dia kerjakan, dia perbuat setiap hari, setiap saat. Padahal saudara, jika kita mengaku dosa, Tuhan itu akan mengampuni hidup kita dan menghentikan segala hidup kita dari kejahatan. Tetapi kita tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak mau terbuka. Ketika ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira, dia menjual tanahnya
dan dia berjanji akan memberikan penjualan tanahnya itu kepada buyout. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika mereka datang kepada Petrus, mereka tidak jujur, mereka berbohong, dan mereka mengatakan, inilah bagian dari penjualan tanahku. Ternyata dia berikan hanya setengahnya saja. Seketika itu juga apa yang terjadi? Sepasang suami istri, Ananias dan Safira, tiba-tiba di hadapan Petrus mereka meninggal. Mereka mati karena ketidakjujurannya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau jujurlah di hadapan Tuhan. Jangan lagi saudara simpan-simpan segala dosamu di hadapan Tuhan. Jangan lagi saudara simpan-simpan segala kepahitanmu, dendammu, kebencianmu kepada siapapun di dalam hati saudara. Jangan lagi ada beban yang tersimpan dalam hidup saudara. Kita mau jujur, kita mau berikan, sampaikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita menghasilkan buah. Seperti yang Yohanes katakan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan saudara. Pertobatan yang dimaksud di sini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau saudara masih setengah-setengah, belum ada buahnya. Ibarat saudara menanam pohon, kadang-kadang setiap hari ini saudara siram, besok nggak disiram. Hari ini saudara pupuk, besok nggak dipupuk. Pertanyaannya, pohon ini tumbuh nggak? Enggak. Ya. Apakah pohon ini tumbuh? Enggak. Minggu ini saudara siram, minggu depannya saudara nggak siram. Minggu ini saudara pupuk pohonnya, minggu depannya saudara tidak pupuk. Pertanyaannya, apakah pohon ini tumbuh? Tidak. Tidak tumbuh. Karena setengah-setengah menanam pohon tidak menghasilkan buah, pohon ini tidak bertumbuh. Demikianlah setiap orang yang pertobatannya setengah-setengah, tidak berbuah, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Bertumbuh dulu, baru berbuah. Pertanyaannya, apakah kita sudah bertumbuh di hadapan Tuhan? Apakah imanmu sudah bertumbuh di hadapan Tuhan? Hai setiap orang yang percaya. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita jadi pengikut Yesus? Tetapi apakah hari ini saudara sudah mengalami pertumbuhan dalam Tuhan? Hari ini apakah ada buah yang saudara sudah hasilkan dalam Tuhan? Hari ini saudara jujurlah di hadapan Tuhan. Mengaku dosalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bertobatlah benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita juga harus jujur kepada pasangan kita. Suami jujur kepada istri. Istri jujur kepada suami. Suami kalau ada penghasilan tambah harus jujur sama istri. Nih, tadi ada kerja sampingan nih, ya kan? Lumayan lah, ada 500.000, jujur. Jangan disimpan di dompet, gitu kan? Jangan yang dilaporin istri gajinya doang. Kalau gaji sih rutin tiap bulan ya, lapor. Tapi biasanya penghasilan tambahan ini yang nggak pernah dilapor. Tiba-tiba ATM terisi aja, ya kan? Ya. Tiba-tiba beli sepatu baru, beli jam baru, ya kan, beli baju baru. Istrinya nanya, dari mana duitnya? Berkat Tuhan, ya. Harus jujur. Istri juga harus jujur kepada suami. Pak ditanya suaminya, kenapa uang belanja kita berkurang nih? Nggak tahu kenapa. Mulai berbohong sama suami. Padahal istrinya baru aja beli baju. Baru aja ajak jalan-jalan anak ke mall, ya kan, pakai uang belanja, ya kan. Mulai ada kebohongan antara pasangan suami dengan istri. Suami dengan istri saudara harus jujur, harus terbuka. Kalau suami dan istri saja tidak jujur, apalagi dengan orang lain,
tambah tidak jujur. Ya, handphone saya ini tidak pernah saya kunci. Mana itu? Oh, dipakai lagi ternyata. HP saya tidak ada kuncinya, tidak ada passwordnya, tidak pakai pola, tidak ada sidik jari. Kalau istri saya mau cek WhatsApp, silakan dicek. Ya. Mau cek ATM, banking, silakan dicek. Tidak pernah saya kunci. Facebook saya juga semuanya tidak pernah saya kunci. Saya terbuka. Istri saya juga, HP-nya juga tidak pernah dikunci, tidak ada polanya. Kalau saya cek handphone dia, WhatsApp-nya, silakan cek aja. Dari situ kan mulai ada keterbukaan dari hal yang sederhana. Tapi kalau ada suami istri, HP-nya dikunci, pas suaminya lihat istri handphone itu, ya jangan lihat, wah ada apa nih? Atau istri yang mau cek HP suaminya, jangan dipegang-pegang ini, jangan. Ada sesuatu. Harus mulai jujur. Kita juga harus mulai jujur dalam pekerjaan kita. Kalau saudara jujur dalam pekerjaan saudara, maka saudara akan dipercayakan di dalam posisi yang lebih tinggi lagi. Karena orang yang jujur itu pasti bisa dipercaya. Misalkan jujur dalam menyimpan dana kantor, ya kan? Misalkan jujur dalam mengerjakan pekerjaan, ya kan? Itu harus kita lakukan dalam pekerjaan. Kita harus bisa jujur juga, saudara, dalam pelayananmu. Bilang Pak Gembala, maaf Pak Gembala, minggu ini nggak bisa datang gereja, lagi sakit, padahal lagi malas tidur di rumah. Pak Gembala lagi sibuk skripsi, padahal sudah selesai skripsinya. Harus ada dia pelayanan hujan, datang gereja, ya kan? Pak Gembala lagi ada pekerjaan, padahal pengen jalan-jalan aja keluar hari Minggu, weekend, ke puncak, begitu ya. Jadi saudara harus mulai jujur. Tuhan melihat setiap hati yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup jujur. Yang kedua, saudara, orang yang hidupnya sederhana dan rendah hati, dia adalah orang yang seorang hamba yang rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 23 berkata, ada suara yang seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah diberitakan Nabi Yesaya. Ini merupakan satu pengakuan yang dikatakan oleh Yohanes kepada semua orang yang bertemu dengan dia. Dia mengaku bahwa dirinya tidaklah seorang Mesias. Dia hanya seorang yang membuka jalan untuk yang berikutnya akan datang. Dialah Mesias. Seorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, pasti dia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita rendahkan. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kerendahan hati adalah sikap bagaimana kita memposisikan diri kita, tidak merasa lebih penting, tidak merasa lebih benar daripada orang lain. Sok penting, sok paling benar, sok dibutuhkan, sok paling dicari. Ya. Kedua ya kalau nggak ada saya, musiknya nggak jalan. Kedua ya kalau nggak ada saya, ibadahnya nggak jalan. Kedua ya kalau bukan saya yang khotbah, nggak ngangkat. Kalau bukan saya WL, wah suasananya sepi, hening. Mulai merasa dirinya paling dibutuhkan. Mulai merasa dirinya paling dibutuhkan. Mulai merasa dirinya paling penting. Padahal Tuhan sangat membenci orang yang merasakan dirinya lebih daripada. Wah, kalau bukan saya pelayanan di Doya,
nggak ada yang nyapu, nggak ada yang ngepel, pasti berantakan yang ada ngerapin gereja. Wow, saudara, itu sikap orang sombong di hadapan Tuhan. Orang sombong adalah orang yang cenderung merasa dirinya lebih penting, merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Ya. Sehingga dia merasa dirinya paling dicari, dibutuhkan oleh banyak orang. Saya paling tidak senang kalau ada orang yang mulai tinggi hati. Kadang saya berpikir, emang tanpa dia kita nggak bisa jalan, bisa jalan. Emang tanpa dia pelayanan ini berhenti, tetap bisa jalan. Emang jemaat yang sedikit yang ada di Kedoya ini ibadahnya nggak bisa jalan, tetap. Karena Tuhan melihat setiap hati orang yang sungguh-sungguh datang di hadapan Dia. Orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah orang yang berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahan di hadapan Tuhan maupun kesalahan di banyak orang, tidak menutupi kesalahannya sendiri di balik kemunafikannya. Itu orang yang rendah hati. Kalau dia salah, dia mengaku salah. Ya, jangan ketika dia salah, dia dikritik, tidak mau terima kritikan, tidak mau terima masukan, lalu dia marah, dia sakit hati. Padahal yang salah itu dia. Banyak orang seperti itu, saudara. Sudah salah, batu, keras kepala, merasa paling benar, tidak mau disalahkan, tidak mau dikritik, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Sakit hati, tinggalin pelayanan, tinggalin gereja, pergi ke tempat lain. Itu bukan sikap orang yang rendah hati. Karena Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggikannya akan disayangi oleh Tuhan. Ingat, orang yang mengakui kesalahan, mengakui kelemahan akan ditinggikan dan disayangi Tuhan. Kita harus mengakui kelemahan dan kekurangan kita, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang hidupnya sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang yang sempurna. Tidak ada seorang yang bisa melakukan apapun di dunia ini. Saya seorang pelayan Tuhan, saya seorang guru. Apakah saya bisa menyembuhkan orang? Tidak bisa. Yang bisa menyembuhkan orang dokter. Ya. Lalu apakah dokter itu bisa bersidang di pengadilan? Tidak bisa. Yang bisa bersidang di pengadilan itu pengacara, jaksa, hakim. Ya kan? Apakah pengacara bisa menangkap orang? Tidak bisa. Yang menangkap orang itu tugasnya polisi. Jadi setiap orang itu pasti ada kelebihan, kelemahan, dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau ketika saudara salah, akuilah kesalahan. Berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Ya, saya salah. Saya mengaku salah. Saya akan memperbaiki diri saya lebih baik. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan adalah orang yang mau belajar. Ya. Ketika dia mengalami kekurangan, kelemahan, dia terus belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan sehari-hari, belajar dari orang lain, bertanya kepada orang lain, sehingga dia mengalami pelajaran yang berharga di dalam hidupnya. Itulah proses pembelajaran, tidak punya batasan waktu dan usia. Bagaimana hidup kita semakin diproses oleh Tuhan untuk belajar dan belajar. Kita ada di dunia ini, saudara, kita sedang belajar. Ya, makanya terus belajar. Bagaimana kita bisa mengalami peningkatan kualitas iman, peningkatan kualitas kesetiaan beribadah, peningkatan kesetiaan melayani. Jangan kita melayani kayak kapal selam.
Minggu ini datang, minggu depan nggak datang, minggu ini datang, minggu depan nggak datang, suka-sukanya pelayan. Ya, nanti ketika Tuhan tegur baru kita ampun. Maaf Tuhan, aku nggak pelayanan, ya kan? Maaf Tuhan, aku jarang-jarang datang pelayanan. Tunggu ditegur Tuhan baru saudara mau minta maaf sama Tuhan. Kita mau belajar dari pengalaman hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari bukan semakin meninggikan diri, tetapi semakin hari semakin merendahkan diri. Bagaimana hidup kita merendahkan diri? Karena firman Tuhan katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati itu adalah sebuah kehormatan. Itu bukan rendah hati, itu bukan berarti kita orang yang rendahan, bukan. Rendah hati adalah sikap, mengambil sikap. Bagaimana hidup kita memposisikan Tuhan lebih atas, lebih tinggi daripada diri. Itu sebabnya Paulus mengatakan, lakukanlah semua yang kamu lakukan seperti engkau melakukan kepada Tuhan. Bekerjalah seperti engkau bekerja kepada Tuhan. Pelayananlah seperti engkau berikan kepada Tuhan. Sekolah, kuliahlah, pendidikanlah, sekolahlah seperti engkau melakukan kepada Tuhan. Jadi yang kedua saudara, milikilah sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara, yaitu bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan di tengah-tengah kehidupan. Yohanes berkata bahwa aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya saja pun aku tidak kenal. Yohanes dia mengalami tantangan ketika dia membaptis banyak orang. Pasti ada perlawanan, pasti ada penolakan. Tidak semua orang yang dia arahkan untuk dibaptis langsung menerima diri dibaptis. Ya, pasti ada yang menolak, saudara. Pasti ada yang menjelekkan dia. Pasti ada yang menghina. Untuk apa sih baptisan selam? Emang siapa sih yang mau datang? Untuk apa sih baptisan itu? Ya, tidak semuanya, tidak seluruhnya yang dia ajak, yang diajarkan untuk memberikan diri dibaptis itu diterima. Ya. Ada yang menolak, ada yang tidak terima, ada yang melecehkan, ada yang merendahkan dia. Ya, artinya dia mengalami tantangan juga di dalam hidupnya ketika dia mempersiapkan jalan Yesus datang ke dunia ini. Tetapi yang dilakukan oleh Yohanes, dia tetap memiliki kekuatan karena Yohanes tahu bahwa tantangan yang dia hadapi itu tidak seberapa. Ketika dia mengalami kekuatan, dia akan melihat bahwa tantangan hidupnya semuanya itu hanya untuk Tuhan saja. Sehingga dia memiliki keberanian, dia kuat, dia tidak lemah, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, dia tidak lari dari panggilan. Ada banyak orang sekarang ketika ada masalah yang berat, lari dari panggilan Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Tuhan, saya sudah setia beribadah. Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh banyak firman Tuhan. Tetapi kenapa masalahku semakin banyak? Akhirnya apa? Lari dari panggilan. Gak gereja, gak mau lagi pelayanan, gak mau lagi ibadah, hidupnya lari dari panggilan Tuhan. Sehingga saudara menjadi domba yang tersesat, kembali tersesat. Yang tadinya saudara tersesat, ditemukan oleh Tuhan, kembali lagi tersesat. Ya, sayang bagi saudara kalau saudara kembali tersesat di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak tantangan, tetapi kita Filipi 4 berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan anggota berdirilah teguh dalam Tuhan. Tantangan boleh banyak, persoalan
dalam hidupnya. Bagaimana saudaranya menjual dia kepada seorang tua dan dia dijadikan budak. Lalu bagaimana dia difitnah, lalu dia masuk ke dalam penjara, ya kan? Lalu di dalam penjara dia juga difitnah, dan akhirnya Tuhan angkat dia dari tingkat level yang paling rendah di dalam hidupnya. Tuhan angkat dia menjadi seorang asisten raja atau seorang perdana menteri. Dia mengalami tantangan yang sangat berat, kesulitan yang sangat berat. Tetapi saudara, dia merendahkan diri, dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia menjalani tantangan kesulitan yang dia hadapi bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan pakai Yusuf, Tuhan angkat Yusuf, Tuhan naikkan derajat Yusuf menjadi orang yang menjadi berkat bagi bangsa dan keluarga-keluarga. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, orang yang hidup dalam kesederhanaan adalah orang yang siap menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Ya, kita percaya saudara bahwa Tuhanlah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, pasti Tuhan kendalikan hidupnya semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak setia, saudara jauh dari Tuhan, saudara masih hidup di dalam dosa, apakah Tuhan kendalikan? Tidak. Dosamu yang mengendalikan hidup. Orang yang kuat di tengah tantangan adalah mereka yang tidak meragukan kuasa Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Ada masalah yang kita hadapi, jangan ragukan kuasa Tuhan. Ada persoalan yang kita hadapi, jangan meragukan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Tugas kita adalah kita terus berharap, setia, percaya akan datangnya pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam nama Tuhan, tetap teguh bersama dengan Tuhan di tengah tantangan yang kita hadapi. Karena pengkhotbah berkata bahwa Tuhan dapat mengubah segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Ada waktunya Tuhan, kita akan dipakai oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Bagi setiap orang yang datang, bagi setiap orang yang merendahkan diri, dan bagi orang yang hidup di dalam kesederhanaan di dalam Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan menguatkan hidup kita. Mari kita belajar tetap sederhana. Jangan hidup di dalam keindahan dan kemewahan dunia ini. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan telah memberkati hidup saudara, meskipun Tuhan telah memakai saudara, Tuhan tingkatkan hidup saudara, derajat saudara diangkat oleh Tuhan, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tinggikan, tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan siap hari ini memberkati kita.